Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita akan memasuki ibadah perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tentunya kita tetap bersuka cita meskipun kami pelayan Tuhan melaksanakan pelayanan dengan live streaming dan Bapak Ibu Jemaat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi rasa sukacita karena Tuhan Yesus senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Mari kita masuk dalam ibadah kita mengangkat pujian Rayakan Yesus Rayakan. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini, kita katakan Rayakan Yesus Rayakan. Rayakan Yesus rayakan, marilah rayakan. Katakan rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mau katakan rayakan, rayakan kenaikan Tuhan kita. Rayakan Yesus rayakan, marilah rayakan. Katakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia naik, dia naik, dia naik dan hidup selamanya. Dia naik, dia naik, dia naik. Marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Puji nama Tuhan, tentunya kita sangat bersyukur dan bersukacita karena kita boleh merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengambil saat teduh dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita benar-benar dilayakkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian Saat Indah Berhadapan Denganmu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menikmati pujian ini, bahwa kita rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat Tuhan Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu.
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dengan sikap doa kita angkat pujian ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau ngakui segala dosa kita, pelanggaran kita yang mengecewakan hati Tuhan, supaya kita betul-betul layak, disucikan, dikuduskan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengambil saat teduh kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang kita lakukan, yang kita perbuat, baik yang disengaja maupun tidak kita sengaja. Kita mohon pengampunan dari Tuhan, supaya kita boleh dilayakkan untuk masuk hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum nanti hambanya akan membawakan fotum, kita mengangkat pujian kembali dari Muliakan Kristus nomor 195, Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, Mahana surga bergema
Dia nobatkanlah pengasih abadi di dalam darah lukanya, kasihnya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perang pun mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar, kekal selamanya. Mari jemaat kita habiskan ibadah ini, kita tundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya turun memberkati ibadah pada hari perayaan kenaikan Yesus ke sorga. Nats pembimbing terambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur di hari Kamis pagi ini, umat-Mu sudah berkumpul di rumah masing-masing, baik suami, istri, dan anak-anak. Kami semua datang untuk menaikkan ibadah perayaan, memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Kami bersyukur untuk peristiwa kenaikan-Mu ke sorga, di mana akhirnya kami kembali dikuatkan bahwa Engkau adalah Yesus sebagai Tuhan kami yang telah mengalami kematian dan juga kebangkitan, dan Engkau hidup dan Engkau naik ke sorga untuk memberikan kepada kami kelak Roh Kudus yang Kau janjikan dari Pentakosta nanti. Terima kasih Tuhan, peristiwa ini akan kami lakukan lewat ibadah pada pagi hari ini, dan Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan, kita bersyukur, bersuka cita karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian Tuhan naik dari Muliakan Kristus nomor 192. Tuhan naik, naik ke dalam surga terang, masuk tempat kesenangan, sudah tahan dalam perang. Terima hormat kemenangan, hormat bala kerajaannya. Tuhan naik, Tuhan naik. Ayat yang kedua. Sambutlah, sambutlah, isi surga sambutlah. Bukalah pintu gerbangmu bagi Tuhan Rajamu, pemenangmu yang setia, naik ke tanah yang mulia. Sambutlah, sambutlah. Ayat yang ketiga. Pujilah, pujilah, hai jemaat pujilah.
mulia. Pujilah, pujilah. Mari kita terus memuji Tuhan lewat litani pujian kita yang terambil dari Mazmur 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Kita akan bersama-sama, saya akan membacakan firman ini dari mimbar dan Bapak Ibu jemaat membaca di rumah masing-masing. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan ini. Bersama dengan seluruh gereja yang ada di seluruh dunia, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan, karena kita tahu kuasa Allah mampu mengatasi bumi dan segala isinya. Kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kita angkat pujian, tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan,
atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, Mengatasi langit, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya dan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Katakan tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita mengambil waktu kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Kita tahu bahwa pada saat ini kita merasa takut, kita merasa khawatir, gelisah, oleh karena saat ini seluruh dunia menghadapi wabah COVID-19. Namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sanggup mengatasi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa,
mukjizatnya nyata dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian dikembali, katakan tinggikan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi katakan tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekaligus membacanya, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita kesatukan hati dan kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, di hari raya kami memperingati akan kenaikan-Mu ke sorga. Kami rindu supaya Engkau menyapa kami kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan sebagai pembawa firman, berkati seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing, supaya kami betul-betul diberkati akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Amin. Jemaat yang Yesus kasihi, hari ini firman Tuhan kita akan baca bersama-sama terambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul dari pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan ke-11 ayat ini dan Bapak Ibu membacanya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah 3 kali merayakan perayaan besar umat Kristen. Yang pertama, kita merayakan perayaan kematian Yesus. Yang kedua, dalam tahun ini kita juga merayakan Hari Paskah, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Dan sekarang ini kita juga merayakan perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan 3 kali perayaan yang kita rayakan, kita merayakannya bukan di gereja tapi di rumah masing-masing. Karena kita tahu saat ini Indonesia dan dunia masih terus diserang dengan pandemi wabah COVID-19 atau wabah COVID-19 atau Corona. Sehingga akhirnya kita terus beribadah secara live streaming dan sekaligus juga perayaan kematian Yesus, Paskah, dan juga kenaikan Yesus ke surga kita rayakan di rumah masing-masing. Tapi kita bersyukur karena Yesus selalu hadir dimanapun kita berada dan saat kapanpun kita melakukan perayaan-perayaan umat Kristen. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 1-11 nampak di sini adanya satu perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Nah, berbicara soal perpisahan, saya percaya, kita semua percaya, perpisahan ini selalu identik dengan kesedihan. Sekali lagi saya katakan, perpisahan selalu identik dengan kesedihan. Jarang sekelompok orang atau manusia, pribadi lepas pribadi atau keluarga lepas keluarga, atau katakanlah gereja atau katakanlah organisasi, seandainya mereka melakukan perpisahan maka mereka merayakannya dengan sukacita. Hanya 10% orang yang merayakan perpisahan itu bersukacita, tapi sebagian besar rata-rata mengalami kesedihan. Contoh seperti seorang anak yang akan berpisah dengan orang tuanya karena mau studi ke luar negeri, karena mau studi ke luar pulau, atau katakanlah karena ingin berangkat kerja, pasti orang tuanya akan sedih dan anak itu pun akan sedih berangkatnya. Demikian juga tak kala ada perpisahan-perpisahan dari segi organisasi, antara pendetanya dengan jemaatnya misalnya, antara direktur dengan anak buahnya misalnya, antara pimpinan dengan anak buahnya misalnya, sekian tahun sudah bersama-sama dan akan berpisah, pasti ada kesedihan. Bahkan kalau ada pemuda-pemudi 2 sejoli yang sudah lama berpacaran, terus kemudian karena salah satu mengkhianati, maka akhirnya berpisahlah mereka karena pengkhianatan, maka pasti salah satu menjadi korban dan akan sedih. Dan salah satu akan mengatakan, bukan perpisahan sebetulnya yang saya sedihkan, tetapi kenapa kita mesti bertemu, itu kata anak muda ya. Dan ada juga sesuatu yang lebih mengerikan lagi, yaitu perpisahan dicampur dengan kesedihan oleh karena perpisahan karena kematian. Jika kita kehilangan seorang yang kita cintai, entahkah itu suami kita, istri kita, atau anak kita, atau orang tua kita meninggal dunia, atau saudara kita, pasti kita juga akan merasakan sedih. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, tapi beda dengan pembacaan kita hari ini. Perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya bukan dalam rangka di mana murid-muridnya akan berpisah selamanya dengan Yesus dan itu membuat kesedihan, tidak. Saya melihat dalam pasal 1 Kisah Rasul pembacaan kita tadi, dari ayat 6-11 khususnya, tidak ada raut, tidak ada nampak muka mereka, face mereka, atau tidak nampak dari kata-kata mereka menunjukkan satu kesedihan yang serius, di mana saat itu mereka menatap langsung Yesus perlahan naik ke surga. Nah, saya melihat ada 3 fakta penting di sini. Kenapa saat itu murid-murid Yesus tidak merasa kesedihan yang begitu luar biasa tak kala mereka berpisah dengan Yesus? Yang pertama, saya mencatat di sini ada 3. Yang pertama adalah kenapa para murid tidak mengalami kesedihan saat mereka berpisah dengan Yesus.
Penyebab pertama adalah kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan, saya bacakan ulang. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa para murid-murid begitu stres, para murid-murid begitu ketakutan. Mereka sangat-sangat merasakan adanya kehilangan dalam diri mereka. Karena 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus, mereka melihat kehebatan Yesus, mereka tahu persis siapa guru mereka yang adalah seorang guru yang agung dan luar biasa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah Yesus ditangkap, setelah Yesus akhirnya dihukum, dijatuhkan hukuman mati dan kemudian disalibkan, maka apa yang terjadi? Kepercayaan diri mereka hancur, iman mereka goyah. Keyakinan mereka akan ajaran Yesus yang selama 3,5 tahun Yesus ajarkan kepada mereka seolah-olah runtuh dalam sekejap. Karena mereka tidak melihat Yesus yang luar biasa, mereka tidak lihat sosok Yesus yang begitu hebat, mereka tidak lagi melihat sosok Yesus yang begitu agung, tetapi mereka melihat sosok Yesus yang begitu rapuh, dan itu membuat iman mereka rapuh. Tapi Bapak Ibu tahu, setelah Yesus bangkit dari kematian, ia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian ayat 3 dikatakan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Artinya di sini bahwa murid-murid akhirnya menemukan lagi sosok guru mereka yang agung, menemukan lagi sosok guru mereka yang mulia, yang hebat itu. Ternyata Yesus bisa bangkit dari kematian dan datang kepada mereka dan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka damai sejahtera. Jadi stres, ketakutan, kekhawatiran yang dialami oleh para murid-murid dalam beberapa hari kemudian berubah karena kehadiran Yesus, kemudian berubah karena kedatangan Yesus, kemudian berubah karena Yesus menyapa mereka, menggandeng mereka kembali dan memberikan firman untuk memberikan mereka kekuatan dan keyakinan. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya sekalipun akhirnya Yesus berpisah dengan mereka, tetap mereka tidak pernah merasakan sedih. Karena apa? Karena Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus datang dan menghibur dan menguatkan mereka. Jemaat yang Yesus kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat sekarang, jarang sekali kita melihat orang mengalami sukacita. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, ada banyak orang yang frustasi, ada banyak orang yang takut tertular, takut akhirnya terinfeksi, takut mati, takut meninggalkan istri, anak, dan orang tua, dan takut segalanya. Takut dari sisi ekonomi di mana mereka tidak bisa makan, takut dari segi pekerjaan di mana mereka takut kehilangan pekerjaan atau di PHK, takut di mana mereka tidak lagi mendapatkan hasil lebih, takut di mana mereka tidak lagi dapat keuntungan karena mungkin mereka berdagang, takut di mana mereka tidak lagi dapat uang insentif dan lain sebagainya. Ada banyak orang sekarang mengalami ketakutan. Banyak, hampir semua orang mengalami ketakutan. Padahal sebelum wabah COVID ini akhirnya melanda berbagai daerah, melanda berbagai negara, kita lihat ada banyak orang sangat bersukacita. Banyak orang bisa berkumpul di mana-mana. Banyak orang bisa berpergian kemana-mana. Banyak orang bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yang sekolah ke sekolah, yang ke kampus, yang bekerja, yang ingin nongkrong di kafe, kumpul-kumpul, yang ingin ke arisan, yang ingin ke pesta pernikahan, dan lain sebagainya. Tetapi lihat, sekarang sulit orang keluar. Tidak lagi mungkin orang bisa keluar kalau tidak perlu sesuatu yang paling diperlukan. Contoh dalam memberi sembako dan lain sebagainya. Tapi untuk urusan kunjungan-kunjungan, untuk urusan kedatangan-kedatangan dalam hal undangan, untuk urusan hal-hal yang menunjukkan pertemuan-pertemuan di tempat keramaian, ini tidak bisa lagi dilakukan. Karena hampir semua orang ketakutan tertular wabah COVID-19. Sukacita mereka hilang, damai sejahtera hilang, karena virus yang tidak kelihatan ini mewabah dan melanda semua umat manusia. Tadinya ada banyak orang berpikir virus COVID-19 ini seperti wabah SARS, seperti wabah flu burung. Paling sebentar, ada jangka waktunya. Paling seminggu, paling 2 minggu, paling 3 minggu, paling 1 bulan. Ternyata ini sudah berbulan-bulan. Dan sampai hari ini, pada saat saya berkhotbah, virus ini belum juga berhenti. Dan untuk kota Bengkulu ini, sudah mulai banyak korban. Jumlah yang meninggal, jumlah yang terpapar, jumlah ODP, jumlah yang sudah terkena pasti positif, sudah begitu banyak. Hari ini, kota Bengkulu, masyarakat Bengkulu sudah dihinggapi dengan wabah
ketakutan dan trauma yang begitu besar. Namun bagaimana dengan kita semua Bapak Ibu? Menyikapi di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari kita belajar. Sama seperti murid-murid. 2000 tahun yang lalu mereka juga mengalami stres. 2000 tahun yang lalu beberapa hari mereka juga mengalami ketakutan. Karena guru mereka telah mati. Tetapi yang terjadi setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri berulang-ulang dan menyapa para murid-murid sehingga murid-murid akhirnya mengalami sukacita dan damai sejahtera karena mereka melihat guru mereka tidak meninggalkan mereka. Mereka melihat guru mereka tidak mengacuhkan mereka. Bahkan Yesus hadir, Yesus menyapa mereka, Yesus menegur mereka, Yesus bersama-sama dengan mereka dan Yesus makan bersama dengan mereka. Itu yang membuat mereka tidak mengalami sedih. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Saya percaya, Bapak Ibu jemaat yang kasih, kalau Anda sering membaca firman, kalau Anda sering berdoa, bersaat teduh, kalau Anda sering kali melihat acara-acara kekristenan dalam ibadah-ibadah dengan live streaming, mungkin saat ini juga kita juga bisa merasakannya. Di mana Tuhan juga menyapa kita, Tuhan juga hadir. Memang berbeda konteksnya. Pada saat murid-murid mengalami stres yang begitu besar dan luar biasa, dan apa yang terjadi di situ? Yesus datang secara fisik tampil kepada mereka. Namun saat ini bisa saya katakan Yesus bukan tampil secara fisik, tapi dia tampil secara roh. Dan dia hadir lewat firman-Nya, dia hadir lewat persekutuan, dia hadir lewat ibadah, dia hadir lewat doa. Dan ini adalah bentuk kepedulian Yesus menyapa kita. Ini adalah bentuk kepedulian Yesus menegur kita. Ini adalah bentuk kepedulian Yesus di mana dia hadir bersama dengan kita. Dan saya percaya tak kala kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan hari ini, maka Bapak Ibu semua mengalami kekuatan iman, mengalami sukacita. Karena apa? Dengan ibadah ini Roh Kudus menguatkan kita. Dengan ibadah ini Roh Kudus menggembirakan kita dan memberikan kita pengharapan. Puji-pujian yang tadi kita naikkan juga itu memberikan semangat dan sukacita bahwa di dalam Tuhan selalu ada kemenangan dan jalan keluar. Doa sahabat yang kita naikkan, demikian juga pengakuan iman rasuli. Ini sebagai tanda bahwa Yesus menyapa kita dengan kata-kata firman yang begitu hebat. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu pesimis, karena Tuhan tetap menyapa kita. Sekalipun dia datang lewat firman-Nya, lewat perenungan kita, lewat ibadah kita, lewat doa kita, lewat puji-pujian, lewat doa syafaat, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah bagian di mana Yesus datang dan peduli kepada kita. Maka itu jangan khawatir, maka itu jangan gelisah, maka itu jangan takut. Yang kedua, saya catat di sini, mengapa para murid-murid Yesus tidak takut, bahkan juga tidak sedih pada saat Yesus akan naik ke sorga. Yang kedua, alasannya adalah dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya di sini bahwa para murid-murid tidak sedih karena Yesus telah menjanjikan akan datangnya penghibur. Penghibur yang dimaksud adalah Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam konteks ini, Yesus mengharapkan kepada para murid-murid, tak kala Roh Kudus turun, maka mereka akan menjadi saksi. Tetapi di lain pihak, Roh Kudus yang akan turun kepada para murid-murid adalah roh yang menjadi penghibur para murid-murid. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 25-26, mari kita buka dalam Yohanes pasal 14 ayat 25-26, demikianlah kebenaran firman Tuhan, saya akan baca kepada kita semua. Dalam ayat 25 dikatakan semuanya itu akan kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, ayat 26, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dengan kata lain, tak kala Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1, Roh Kudus akan turun, maka para murid teringat kembali akan perkataan Yesus sebelum Yesus ditangkap dan mati. Pada saat itu Yesus pernah berkata kepada para murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 25-26, termasuk juga ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi dengan kata lain Yesus mengatakan kepada murid-muridnya enggak perlu takut. Kenapa? Sekalipun Yesus akan naik ke sorga, maka Roh Kudus akan diutus dan akan menjadi penghibur bagi para murid-murid. Dan penghibur itu adalah Roh Yesus sendiri yang akan masuk dan mendiami hati para murid-murid. Dan saya percaya itulah yang menjadi kekuatan para murid-murid sehingga mereka tidak sedih pada saat Yesus naik ke sorga. Betulkah Roh Kudus memberikan penghiburan para murid-murid? Betulkah Roh Kudus memberikan kekuatan bagi para murid-murid tak kala Yesus sudah naik ke sorga? Benar.
Beberapa contoh saya bacakan kepada kita semua, seperti dalam Kisah Rasul 4 ayat 13. Kisah Rasul 4 ayat 13, mari kita buka Kisah Rasul 4 ayat 13. Ini adalah salah satu bukti bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan penghiburan kepada para murid-murid, bahkan juga keberanian. Kisah Rasul pasal 14 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu perhatikan di sini. Konteks kalimat Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 ini menunjukkan pada saat Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam Kisah Rasul pasal 2. Pada saat Roh Kudus sudah dicurahkan, akhirnya Roh itu membangkitkan semangat, gairah, kekuatan, sukacita, dan penghiburan bagi para murid termasuk juga Petrus dan Yohanes. Pada saat Petrus dan Yohanes memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan nama Yesus yang menyelamatkan banyak orang, apa yang terjadi? Akhirnya mereka ditangkap oleh para orang-orang Yahudi, oleh para imam-imam kepala, dan mereka diperhadapkan kepada sidang di mana mereka diperhadapkan dengan imam-imam besar yang sangat ditakuti dan disegani. Mereka ditangkap dan mereka diperhadapkan kepada pengadilan. Bapak Ibu tahu, saat itu mereka akan dijatuhkan hukuman karena mereka memberitakan Injil. Tapi apa yang terjadi? Mereka dengan lantang, mereka dengan berani menyaksikan kenapa mereka memberitakan nama Yesus. Kenapa mereka memberitakan nama di atas segala nama yang bisa menyelamatkan manusia. Dan mereka sangat berani. Itu sebabnya dalam ayat yang ketiga, ayat yang 13 dikatakan bahwa akhirnya para imam-imam terkejut sebab Petrus dan Yohanes adalah orang biasa. Mereka tidak memperhitungkan bahwa kedua orang ini adalah murid Yesus yang berani menceritakan nama Yesus dan tidak takut menghadapi sidang pengadilan para imam. Apa yang terjadi di sini? Saya melihat memang betul Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati Petrus dan Yohanes sehingga Roh Kudus memberikan mereka kekuatan, semangat dan keberanian. Demikian juga dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58 sampai 60. Kisah Rasul pasal 7 ayat 58 sampai 60 kita tahu Stefanus sebagai rasul dia akhirnya mati di rajam batu. Karena apa? Karena dia memberitakan nama Yesus. Dampak yang terjadi akibat pemberitaan nama Yesus, Stefanus ditangkap dan dia di rajam batu sampai mati. Apa yang membuat semangat Stefanus ini begitu luar biasa? Keberaniannya, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Karena Roh Kudus memberikan dia keberanian. Demikian juga para rasul, baik Petrus dan Yohanes dan beberapa murid Yesus lainnya, pada saat mereka ditangkap lagi oleh para imam-imam kepala, dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 18-19 itu dicatat, Kisah Rasul pasal 5 ayat 18-19, mereka ditangkap, dimasukkan dalam penjara, tapi sedikit pun tidak ada persungutan dari muka mereka, dari kata-kata mereka. Waktu mereka ditangkap dan di penjara, mereka hanya ikut saja di penjara, dan mereka hanya diam, tapi mereka percaya Tuhan akan menolong mereka. Dan apa yang terjadi? Seorang malaikat Tuhan malam itu membuka pintu-pintu penjara dan akhirnya mereka keluar, dan besok harinya mereka sudah tiba di satu tempat untuk memberitakan Injil. Apa yang membuat mereka berani? Karena Roh Kudus ada dalam hati mereka dan bekerja dalam hati mereka. Jemaat yang Yesus kasih dalam Kristus Yesus. Kenapa murid Yesus tidak sedih? Karena mereka tahu bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu akan datang memberikan mereka keberanian. Sama hari ini dalam rangka memperingati kenaikan Yesus Kristus, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita semua. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan kepada para murid. Dan saat ini kita juga sudah mendapatkan kuasa Roh Kudus. Tak kala kita sudah membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tak kala kita sudah mengalami kelahiran baru dan pertobatan. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kita keberanian, bukan roh ketakutan. Roh Kudus itu akan memberikan kita penghiburan. Itu sebabnya saya percaya COVID-19, pandemi yang terjadi di negara kita, di dunia ini, dan di kota kita ini, harusnya tidak membuat kita takut. Sekalipun kita juga harus berhikmat, menjaga kesehatan, menjaga distancing fisikal dan distancing sosial. Tetapi setidaknya jangan membuat ini kita ketakutan dan akhirnya membuat kita merasa frustasi, putus asa. Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia senantiasa memberikan kita penghiburan, kekuatan dan keberanian. Itu sebabnya siapapun kita yang sampai hari ini tetap bekerja sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara, sebagai aparat negara, baik polisi, kepolisian maupun TNI, baik kita sebagai pedagang, baik kita yang bekerja di berbagai lembaga-lembaga kesehatan, di rumah sakit, di poliklinik dan lain sebagainya, di puskesmas. Jangan takut. Bapak Ibu disertai oleh Tuhan Yesus. Kita semua disertai oleh Tuhan Yesus. Sekalipun virus ini tidak kelihatan. Dan beberapa orang sudah tertular. Tapi saya percaya dan kita percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita
akan melindungi kita, akan menjaga kita, akan memberikan kita keberanian. Tetap dalam hikmat Tuhan. Dan jangan kita dikuasai oleh ketakutan. Ingat itu. Dan terakhir, mengapa para murid Yesus tidak mengalami kesedihan tak kala Yesus akhirnya berangkat untuk pergi ke sorga? Yang terakhir, ada janji dari Yesus. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang 11. Kembali kita membuka Alkitab. Kita akan baca alasan ketiga kenapa para murid-murid Yesus tidak sedih pada saat Yesus naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat yang 11, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Saya baca ayat 10 dulu. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga." Artinya apa? Pada saat penekanan kata malaikat bahwa Yesus yang terangkat ke sorga ini meninggalkan kamu akan datang kembali. Ingat ya, kata datang kembali dengan cara yang sama. Artinya tidak selamanya Yesus ke sorga. Ada saatnya nanti waktu Tuhan terjadi, maka dia akan turun ke dunia ini. Dan apa yang terjadi di situ? Kembali. Kalau kita perhatikan Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Ini yang membuat akhirnya hati murid-murid begitu luar biasa tercengang, sekaligus mereka tidak sedih lagi. Karena ada harapan yang Tuhan berikan, yaitu dia akan datang kedua kali. Dan dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 dikatakan gini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku," kata Yesus. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi di sini adalah Yesus berjanji untuk memberikan para murid-murid hidup yang kekal. Dia berjanji akan datang kembali menjemput mereka untuk menikmati hidup selamanya di sorga. Keyakinan akan janji Yesus itu yang membuat hati murid-murid tidak lagi takut. Keyakinan akan janji Yesus di mana dia akan datang kembali menjemput para murid-murid yang membuat akhirnya murid-murid merasa bahagia dan tidak takut. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid-murid sangat bersuka cita akan janji Yesus yang sudah diberitakan kepada mereka. Dengan demikian, kita juga saat ini, mari kita juga melihat akan janji Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, "Jangan gelisah hatimu, jangan takut." Itu kata firman Tuhan, imani itu, yakini itu. Karena apa? Karena suatu saat nanti Yesus akan datang kembali menjemput kita untuk hidup di sorga. Artinya kita memiliki harapan. Artinya kita punya tempat kekal di sorga. Tempat ini sementara. Dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Dunia ini sudah dikuasai oleh malapetaka. Dunia ini sudah dikuasai oleh virus, bakteri dan macam sebagainya. Ingat, tidak ada yang aman dalam dunia ini. Tidak ada yang enak dalam dunia ini. Tetapi kita akan nyaman dan enak di sorga. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan takut menghadapi pandemi virus corona ini. Karena apa? Karena memang faktanya Yesus sudah berkata dunia ini penuh dengan pergumulan, tapi sorga tidak. Tempat abadi kita adalah di sorga. Ini menjadi satu pengharapan bagi kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi pandemi COVID-19. Saya percaya lewat kenaikan Yesus ke sorga, ada 3 alasan membuat murid-murid tidak takut lagi menghadapi hidup. Ada 3 alasan di mana murid-murid tidak sedih lagi. Karena Yesus datang memberikan mereka penghiburan. Karena Yesus datang menjanjikan akan memberikan Roh Kudus. Karena Yesus datang berjanji akan menjemput para murid-murid untuk hidup di sorga. Sama hal itu juga terjadi pada kita semua. Maka itu jemaat yang kasih, ingat pesan Yesus hari ini. Kenaikan Yesus ke surga akan memberikan kita keberanian, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, bukan ketakutan. Karena dia akan datang kali kedua menjemput kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur memperingati hari kenaikan Engkau ke surga. Kami telah diberikan kekuatan baru lewat kebenaran firman-Mu. Pada saat Engkau menyapa para murid-murid, sehingga murid-murid akhirnya mengalami sukacita. Engkau juga menyapa kami hari ini dengan pujian, penyembahan, doa dan ibadah. Pada saat Yesus datang kepada murid-murid dan berjanji memberikan roh penghibur, maka roh penghibur itu sudah kami miliki, yaitu Roh Kudus yang terus akan menjaga, melindungi, menyertai kami, memberikan kami keberanian dan penghiburan dari Tuhan. Dan pada saat Engkau berjanji akan datang kedua kali menjemput para murid,
dan Engkau juga akan datang kembali menjemput kami yang sudah percaya. Terima kasih Bapa, kekuatan dan penghiburan telah terjadi bagi kami pada hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Biarlah firman tadi boleh menguatkan kita. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian untuk mengiringi persembahan kita lewat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. berbahagialah bagi orang yang percaya, Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita sudah memberikan persembahan kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, lewat rasa syukur kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, boleh kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberkati kami lewat pekerjaan kami, usaha kami, bahkan kesehatan kami. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa secara manusia kita melindungi, menjaga diri kita pasti terbatas. Namun kuasa Tuhan yang tidak terbatas sanggup untuk menjaga dan melindungi kita. Untuk itu hidup ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Diberkatilah kita yang melayani Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan menutup ibadah kita lewat pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan.
ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. mari kita bersatu dalam doa penutup. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih diizinkan untuk hidup. Kami tahu ini adalah kesempatan. Sekalipun dalam kehidupan kami di sepanjang beberapa bulan ini, bahkan juga minggu ini, kami terus diserang dengan pandemi COVID-19. Tapi kami tahu hidup ini adalah kesempatan. Kami tidak mau mengisi hidup ini dengan ketakutan. Kami tidak mau mengisi hidup ini dengan kekhawatiran. Kami tidak mau mengisi hidup ini dengan kegalauan. Karena kami percaya hidup ini adalah kesempatan, dan di balik semua kesempatan ini ada kuasa dan rencana Allah yang akan terjadi bagi kehidupan kami dan dunia ini. Itu sebabnya kami mohon, Tuhan berikan kami kekuatan untuk mampu mengambil kesempatan dalam situasi ini untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang bagi orang-orang yang sedang dilanda ketakutan oleh karena COVID-19, bagi orang-orang yang sedang dilanda kekhawatiran akibat COVID-19. Jadikan kekuatan kepada kami untuk kami mampu memberikan semangat, sukacita, damai sejahtera bagi setiap orang yang dilanda oleh fobia COVID-19. Tuhan, kami juga percaya Tuhan akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu di sepanjang minggu ini. Kasih Tuhan terus memberikan kami kesehatan, kasih Tuhan terus memberikan kami kekuatan, bahkan juga semangat dan sukacita bagi seluruh jemaat-Mu yang sampai hari ini tetap bekerja, masuk kantor, di lapangan, dan di tempat-tempat kesehatan. Tuhan juga tolong supaya mereka tetap dilindungi Tuhan dan dijaga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah perayaan kenaikan Yesus ke surga yang telah memberikan kami kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Terpuji Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Kami sudah serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang
firman-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami kena coba, tapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, ingatlah kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur pada hari ini. Janganlah takut, karena Yesus telah memberikan kita penghibur. Dan saat ini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu.